Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Soul 10, saya bersama Dr. Hairul Bahri, Kabid P2P ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Nah, kemarin waktu pertemuan di DPR membahas seputar masalah kesehatan, juga terungkap angka pengidap hipertensi di Ketapang yang cenderung besar, dan bagaimana sebenarnya pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan kesadaran masyarakat sendiri yang terekam oleh jajaran kesehatan. Pak Hairul, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Yasmin. Ketemu lagi kita. Oke. Pak Hairul, soal hipertensi ini seperti apa sih kondisi umum di Ketapang? Ya, jadi kalau hipertensi ini kan salah satu penyakit ya, artinya penyakit yang juga merupakan menjadi suatu standar pelayanan minimal. Artinya SPM yang ada indikator 12 itu termasuklah upaya pelayanan kesehatan untuk hipertensi pada masyarakat. Nah, jadi kalau di kita Kabupaten Ketapang, tiap puskesmas itu sudah kita sasaran-sasaran sudah kita tentukan agar kasus-kasus hipertensi ini bisa terjaring, didapatkan, dan kemudian ditindaklanjuti untuk pengobatan dan pengontrolannya. Nah, realisasi di lapangan seperti apa? Kalau direalisasi di lapangan, saya harus lihat data dulu. Data hipertensi ini kan ada di 24 puskesmas. Sasaran-sasarannya, kemudian sasaran kabupatennya kita jumlahkan berdasarkan dari keseluruhan semua dari puskesmas tadi kan. Ini sasarannya itu adalah 168.600. 601. Oh, cukup besar juga ya. Iya. Ini yang harus kita dapatkan. Kemudian mudah-mudahan SPM-nya di tiap puskesmas ini menjadi 100%. Jadi bisa ditangani untuk pelayanan kasus-kasus pada masyarakat yang hipertensi. Contoh kita ambil misalnya di Kendawangan dari 168.601 itu, nah maka dapat jatahlah Kendawangan itu sasaran hipertensinya 12.901. Kemudian kita ambil misalnya di puskesmas di kota ya, kita di Kedondong katakan. Di Kedondong misalnya, di Kedondong itu dapat jatahnya 14.856. Inilah sasaran yang harus didapatkan tim kesehatan puskesmas. Biasanya berhubungan dengan posbindu, pos pembinaan terpadu ya. Kegiatan-kegiatan itulah Pak. Nah seperti itu. Jadi sudah dipecah dari 168.601 tadi kepada 24 puskesmas. Nah, saya sebutkan nanti banyak ini Pak. Tapi yang baru terlayani? Yang baru terlayani, kita SPM sampai tahun 2022 belum dapat 100%. Belum dapat 100%? Iya, karena standar pelayanan minimal itu kan harus capaiannya 100% tuh Pak. Nah pada saat ini ya belum dapat kita. Jadi misalnya kita contoh ambil Kedondong ya. Kedondong. Nah, kita ambil contoh Kedondong yang di pusat kota lah. Pusat kota ya. Nah, jadi dia 14.856 baru terjaring di sini, data yang didapatkan dan terlaporkan di Dinas Kesehatan baru 2.197. Artinya baru 14,79% penderita hipertensi yang terjaring atau diobatin atau diberikan pengobatannya. Iya, seperti itu. Masih ada PR lagi. Iya, berarti masih banyak masyarakat yang belum mengobati hipertensinya. Kalau dilihat dari sasaran yang ditemukan oleh puskesmas. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan oleh tim kesehatan yang berada di puskesmas untuk khusus kasus upaya pelayanan kesehatan hipertensi. Padahal sebenarnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka sudah terkena hipertensi atau tidak, cukup dengan pemeriksaan tekanan darah kan? Iya, salah satu adalah pemeriksaan cek kontrolnya rutin tekanan darahnya menggunakan tensimeter alat tensi. Itu bisa di puskesmas. Jadi bisa ditentukan nanti apakah masyarakat tersebut hipertensi atau tidak. Kalau sudah terjaring dia nanti misalnya dia hipertensi, ya perlu pengontrolan dan pengobatan lanjut.
Dan pengobatan hipertensi ini biasanya kan pengobatan yang seumur hidup kan? Rutin. Yang rutin. Rutin pengontrolan. Pengonsumsi. Nah, sebenarnya efek dari seseorang mengidap hipertensi itu seperti apa sih, Dok? Hipertensi itu kan ada dua, Pak, yang disebut dengan primer, kemudian ada yang sekunder. Yeah. Yang primer ini biasanya penyakit hipertensinya itu tidak teridentifikasi, artinya terus menerus ya kita tidak tahu penyebabnya, belum bisa dipastikan. Contohnya dia penyakit hipertensi. Sedangkan yang sekunder itu namanya hipertensi yang ada penyebabnya, penyakitnya. Contoh misalnya gangguan kelenjar, kemudian jantung mungkin, ginjalnya bermasalah mungkin. Ya seperti itu. Jadi ada penyebabnya. Jadi dua ini, dan pada saat dikategorikan hipertensi biasanya tekanan darahnya itu sama dengan 140 sistolnya, kemudian diastolnya itu sama dengan 90 ke atas. Dan dua-duanya berbahaya. Dan ya hipertensi kalau tidak terkontrol berbahaya, Pak. Berbahaya sekali bisa ya. Kita tahu bahasanya stroke salah satu itu betul. tercetus Nah, berarti sebenarnya masyarakat itu kalau sebaiknya memeriksakan darah lah ya ke puskesmas setidaknya. Cek berkala lah. Cek berkala. Walaupun tidak sakit, cobalah cek. Mudah-mudahan di puskesmas, ada beberapa puskesmas saya lupa ini, dia punya pojok hipertensi, pojok pemeriksaan hanya untuk tekanan darah saja. Jadi masyarakat silakan datang ke situ. Kedonong kayaknya punya. Seperti tinggal itu. periksa saja tensi. Jadi tidak perlu melalui antri segala macam. Ada tesnya setahu saya. Seperti itu. Berarti sebenarnya udah mempermudah, padahal kalau kita lihat efek dari hipertensi ini seperti stroke dan lain-lainnya sangat menakutkan sekali sebenarnya. Salah satu pencetusnya stroke itu adalah gangguan daripada tekanan darah tadi, hipertensi tadi. Kalau ini diperbaiki dengan baik, diobati dengan baik, mudah-mudahan terhindar. Untuk hipertensi yang paling penting barangkali tekanan darah cukup terkontrol ya. Terkontrol. Terkontrolnya itu kan untuk normalnya itu kan 120 per 80. Kalau dibilang inilah yang paling cantik lah. Tekanan darah itu yang bisa didapatkan. Ya, kalau seandainya masyarakat ataupun orang pasien itu harusnya memiliki tekanan darah itu. Ya, jadi sebaiknya masyarakat dan tentunya bukan hanya orang yang lanjut usia saja yang kemungkinan terserang hipertensi. Betul, faktor resikonya bukan hanya lanjut usia saja, walaupun sebenarnya lanjut usia juga bisa cenderung kepada faktor resiko untuk terjadi hipertensi kan. Kemudian juga yang badan gemuk, ya seperti itu. Kemudian juga penyakit-penyakit yang seperti tadi gangguan organ-organ ginjal, jantung juga hipertensi seperti itu. Kemudian jarang bergerak, berolahraga. Kita tahu kan olahraga diperlukan ya. 30 menit aja. Yang penting berkeringat kan gitu, nggak usah terlalu lama-lama. Kemudian yang banyak makan konsumsi asin-asinan, itu juga mempengaruhi. Jadi pola gaya hidup, stres juga, ya punya beban-beban pikiran, juga itu mempengaruhi untuk hipertensi. Hati-hati. Berarti kita berharap kepada masyarakat periksakanlah tekanan darah. Iya, periksalah tekanan darah walaupun Anda tidak mempunyai hipertensi. Nah, siapa tahu ada hipertensinya. Jangan sampai. Ya agar terhindar ya. Jadi kalau kita tahu tekanan darah kita normal kan kita agak tenang menjalani kehidupan. Kan tidak salah kan kita datang ke situ untuk Oke. Dok, terima kasih atas bincang-bincangnya Yasmin Umar untuk Sorot 10.